Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali hari ini saya Tina dan saya Kanda. Ya, kita hari ini kembali menemani kalian semua dalam program Kantin Podcast Jalan-Jalan, ya nggak Kanda? Iya, dan tentunya hari ini kita akan mengajak rekan-rekan Kantin Podcast semuanya untuk jalan-jalan ke salah satu rumah Aceh yang juga punya nilai sejarah yang cukup tinggi. Oke, kalau dilihat dari cuaca hari ini kan ya, cukup mendukung. Cukup mendukung untuk kita berpetualang ke rumah sekali. Adat Aceh. Tapi penasaran, emang di Melabu ada rumah adat Aceh? Ada dong, Tin. Udah, ada nggak ya? Jangan lama-lama. Oke, aku pakai sepatu Kita langsung ciao. Jadi ini nanti ke tempat situ rumah Aceh, tapi ini luar biasa loh tempatnya, Tin. Keren pastinya ya kan? Wah, luar biasa. Cuacanya cukup mendukung untuk hari ini, seger dan pastinya ini udah tahu kita mau kemana. Kemana? Jalan. Kemana kita? Jalan-jalan dong. Oke. Perjalanan menuju rumah adat ini berbeda dari biasanya. Kita bakal melewati rute tambang karena lokasi yang kita tuju berada di area tambang PT Mifa Bersaudara. Tepatnya di kawasan Gampong Sumberbatu, Kecamatan Merbo, Aceh Barat. Buat kalian yang belum tahu, rumah adat Aceh ini namanya Cut Nyak Dien Business Center atau yang biasa disingkat dengan CBC. Bentuknya yang unik serta mempunyai banyak filosofi dari setiap detailnya. Hari ini kita akan mengintip secara langsung rumah Aceh Cut Nyak Dien Business Center. Aduh, akhirnya kita sampai juga. Iya, akhirnya kita sampai juga di CBC, Cut Nyak Dien Business Center. Ya. Dan ini gerbang, dan tentunya ini gerbangnya ya. Dan kita lihat tuh, Tina, udah mulai kelihatan itu aura-aura rumah Acehnya. Dan rasanya udah nggak sabar lagi kita kepingin lihat terus rumah Acehnya di Cut Nyak Dien Business Center, tentunya di komplek PT Mifa. PT Mifa Bersaudara. Ayo kita masuk langsung. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Lihat aura-auranya sudah mulai kelihatan dari sini dan juga ukiran-ukiran yang begitu megahnya sudah mulai. Rumah Aceh. Rumah adat ini dibangun dari kayu pilihan dan yang paling menonjol adalah tiang-tiang penyangga yang banyak banget melambangkan kekokohan dan persatuan. Coba perhatikan di bagian bawah rumah ini. Terasa begitu tinggi. Ini bukan tanpa alasan. Dahulu, kolong rumah ini berfungsi untuk menghindari banjir, tempat ternak, atau bahkan dijadikan gudang. Ukiran-ukiran di dinding dan tiang juga mempunyai makna tersendiri. Kebanyakan motifnya adalah tumbuh-tumbuhan dan juga bunga, melambangkan kesuburan dan keindahan alam Aceh. Dan kita akhirnya tiba di rumah Aceh. Luar biasa artinya. Setelah perjuangan. Ini kalau kita lihat, coba perhatikan rumah Aceh kira-kira, Tin. Apa yang uniknya? Banyak sih ya, kalau berbicara rumah Aceh tentu banyak sekali keunikan daripada rumah Aceh, dari mulai ukirannya yang berbeda. Rumah panggung. Rumahnya panggung. Tahu kenapa nggak rumahnya rumah panggung? Tahu dong. Kenapa? Zaman dulu itu ya pemirsa dibuat panggung supaya terhindar dari banjir. Betul. Terus di bawahnya bisa jadikan lumbung daripada pertanian gudang gitu. Terus bisa jadi tempat-tempat istirahat kayak yang penampakan ini tadi. Betul. Nah, sebelum naik nanti kita kan bakal di sini dulu. Iya, dan juga katanya kan? Rumah panggung itu kalau dulu kan sebetulnya di bawah tiangnya itu ditempatkan batu. Tujuannya untuk mencegah gempa. Aceh kan dikenal dengan tanah sering gempa ya. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada persiapan daripada nenek-nenek moyang kita untuk menghindari atau mencegah. Kalau gempa kan nggak bisa dicegah ya kan, tapi menghadapi bencana itu datang. Penasaran? Aduh, penasaran. Aku penasaran dengan motif-motif yang ada. Kita coba lihat. Ini ada motif bintang 4. Ada motif bintang 4 ya. Bintang 4. Sago. Ini sebetulnya melambangkan ini arah mata angin. Arah mata angin. Arah mata angin. Kemudian di sana kalau kita lihat, ini juga ada kayak pucuk rubung. Pucuk rubung ya. Iya, ini kayak aku pakai sekarang loh. Oh iya. Kenapa sih dress code kita gini? Betul ya, betul ini ya. sebenarnya kan kita buat seperti ini supaya melambangkan kita ke rumah Aceh. Terus kita sesuaikan dengan rumah adat Aceh. Tapi dan itu lambangnya tuh apa? Lambang apa? Kesuburan. Ya. Kanda, ini kita belum kasih tahu lagi. Ini posisi kita di mana sih, Kanda? Kita berada di mana saat ini? Posisi sekarang kita ini berada di CBC ya, Cut Nyak Dien Business Center, tepatnya di Gampong Sumberbatu. Sumberbatu Merebo, dan kita berada di kawasan pertambangan PT Mifa Bersaudara. Dan tentunya dalam acara apa?
Kantin Podcast Jalan-Jalan. Oke, kita udah nggak sabaran pengen masuk ya. Kita lihat. Sebelum masuk, kita ajak kalian lihat-lihat. Dan juga kita akan bertemu dengan salah satu tokoh, yaitu Bapak Teguh Qaddafi sebagai Division Head CRR PT MIFA Bersaudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya? Ini sebenarnya udah salah ya, sebenarnya kita yang ini ucap salam ya. Kita kan Aduh, dulu. udah duluan ditungguin nih kayaknya. Selamat datang lah kalau kami ucapkan ke fasilitas budaya kami di Cunjat Business Center. Dan kami Pak, sebetulnya kami ini penasaran karena kami dengar katanya Ya. di sini itu ada rumah Aceh. Iya. Atau rumah Aceh ya, Tin ya. Betul sekali. Dan Makanya saya kita sendiri nggak penasaran. tahu kalau di Aceh Barat itu ada yang namanya Rumah Aceh. Makanya tadi Kanda ngajak ke sini, mau kemana Kanda? Mau kemana gitu ya iya. kan? Karena kita penasaran loh Pak. Iya. Ya alhamdulillah ya seperti yang dilihat kita sudah mendirikan ini sejak tahun 2021 ya. Ya memang tujuannya juga supaya kita bisa ya mengobati kerinduan lah Kerinduan. kepada masyarakat kepada adat budaya kita, khususnya di Rumah Aceh yang saat ini memang khususnya di Aceh Barat kan masih ya hampir punah ya. Iya, Ya, tidak ada benar kayaknya lagi ya, sekali. tidak ada lagi ya. Bahagia. Aduh Pak, tapi Pak panas. Panas Pak. sekali. Lebih luar, Pak. Iya, Boleh kita- silakan masuk, silakan masuk. Boleh. Yuk, yuk. Aduh, Masya Allah. Aduh, ademnya di sini Luar Kanda. biasa. Inilah keistimewaan rumah Aceh ya Pak ya. Iya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak. Belum ini kan- berkenalan lagi ya kan? Oh iya, karena kan kami baru tahunya nih Pak Qaddafi katanya. Iya, Pak Qaddafi. Ya, ini memang di bawah tanggung jawab apa? Kenapa nih Pak? Ya, ini kan termasuk salah satu fasilitas Corporate Social Responsibility atau CSR ya PT MIFA Bersaudara. Nah, kebetulan saya sebagai Division Head CSR-nya. Berarti memang ini di bawah Tanggung jawab saya. Wah, Iya. Oke. Dan tadi ceritanya dibangun pada tahun 2021. Enggak, ya? iya. Berarti Ini- 4 tahun yang lalu ya 4 tahun kan? yang lalu. 4 tahun yang lalu lah, itu sekitar ya pertengahan tahun. Ya memang kita khusus nih mengambil temanya memang bagaimana wilayah ini seperti Kampung Aceh. Kampung Aceh. Oh, Seperti iya, itu. menghadirkan kembali nuansa Aceh. lalu ya. Iya. Aduh, luar biasa. Karena kan kesannya kalau umpama tambang itu pasti tidak ada yang begini-begini ya kesannya Nggak begitu ada. ya. Tapi ini luar biasa loh, Iya. ada pemikiran seorang Bapak Qaddafi untuk bukan hanya berada di seputaran Aceh, tapi memikirkan juga masyarakat Aceh itu Betul. bagaimana sih mengobati rasa rindu terhadap budaya Iya. adat istiadat yang sudah Betul. ditinggalkan oleh masa-masa nenek-nenek kita dulu Iya. ya enggak. Ini apa sih? Tiang ya Pak ya? Tiang. Iya, tahu dong tiang. Iya, yang rumah. Tiang rumah. Tapi intinya yang saya tahu nih benar atau enggak ya Pak ya? Katanya kalau rumah Aceh itu terdiri dari 3 bagian ya. Iya. Ya, Iya. ada 3 selamo satu, katanya ya. selamo 2, selamo 3. Tapi ini bukan selamo, ini tiang. Ini tiang. Ada berapa tiang ini? Ya, kalau kita ini ya 16 tiang ya, 16 tiang. Tapi belum komplit ya sebetulnya. Iya. Biasanya itu kan kalau secara budaya itu mungkin lebih dari 16 tiang harusnya kan. Iya. Tapi ini Pak memang tiang ini yang Ini asli. asli. Asli ya. Asli dari rumah Aceh. rumah Ini Aceh. memang khusus dibangun dengan kayu atau di mana nih Pak? Jadi rumah Aceh itu kita bawa, yang sudah ada itu kita pindahkan ke sini Dari dari daerah PD. Oh. Di sana masih banyak rumah Masih banyak, banyak ya. Aceh, betul, betul. Jadi ini kayunya masih tahan ya? berarti Masih. dibongkar ya, sistem bongkar Iya, pasang kalau tidak gitu. salah ini sekitar 50 tahun sudah usianya. Wow. Rumah ini. Usia rumah ini Rumah sudah ini 50 tahun. tahun. Karena tapi ini ketika memakai dipindahkan kayu masih yang aman. Masih aman. kualitas bagus kan Iya. ya. Kayu-kayu zaman dulu Zaman ya kan. Aceh ya. Ini memang tiang utama nih, istilahnya kalau nggak ada tiang ini itu nggak ada yang namanya rumah Aceh. Rumah Aceh. Khasnya rumah Aceh itu selain Rumah selamo, adat tiang. tiang ini yang Iya. memang menggambarkan bahwa khasnya Aceh itu ada di Betul, sini. betul. Pak. Berarti 50 tahun masih sekuat Masih. ini. Kalau kita 50 tahun Kanda udah mulai sakit-sakit Tapi aku aja. penasaran loh, Tin. Kepingin lihat-lihat lagi. Tapi kami akan bangun rumah yang baru loh, tapi mungkin dalam bentuk beton. Tapi nanti tidak di sini, nanti ada namanya Islamic Center. Islamic Center. Tapi bentuknya tetap rumah Di Aceh. rumah Aceh, rumah Oke, Aceh. kita sambari jalan-jalan boleh Pak Qaddafi. Ya. Ini sebenarnya di samping juga indah banget nih Pak Qaddafi. Ya, ini kebun ya. Ya Ini- memang melambangkan seperti rumah Rumah Aceh, zaman- kampung di Aceh, Ada kampung di ya. Aceh. Ya, jadi memang kalau kita lihat di sana itu ya kebun, karena memang masyarakat itu usahanya kan berkebun ya, Ya. Oke. bertani ya kan. Ada juga kandang kambing di sana, Peternakan bertanah. gitu. Nah, kalau yang di sana itu malah itu tempat mengaji, Oke. Oh, ada balai balai mengaji di sana. mengaji. Di Balai sana. bird ya. Iya. Peternakan. Jadi memang peternakan. seperti
Kalau rumah Aceh kan memang nuansanya begitu ya. Iya. Ada Tapi kebun, kemudian juga ada kandang ternak, kemudian juga ada balai. Iya, kita kerasa banget kalau di sini tuh udah kayak pulang kampung ya, gitu kan. Ada Itu rumah, yang merasa di kampung di sana ya, betul. ada pertaniannya, ada peternakannya. Tapi ini saat ini bagaimana dimanfaatkan oleh masyarakat atau bagaimana nih Pak? Ya, salah satu memang dikerjakan oleh masyarakat ya, karena kita memang kerjasama. Boleh masyarakat ingin menanam sayur segala macam di sini, kita persilahkan. Bahkan kita modalin bibit, pupuknya kita modalin. Boleh ya kan? Disediakan Boleh. kalau pemirsa sama PT MIFA Bersaudara. Dan tujuannya memang untuk sosialisasi dan memberikan apa tuh namanya, Pengetahuan tentang budaya. Tentang budaya. Betul. Tidak-tidaknya generasi sekarang itu melalui pembinaan PT MIFA, itu berarti mereka akan tahu bagaimana tradisi dan budaya Aceh yang sebenarnya, Pak. Gitu ya, pemirsa podcast. Tapi Ini jujur, aku juga udah lama nggak pernah lagi lihat yang namanya rumah Aceh. iya. Yang rumah Aceh yang real, yang merasakan begini itu udah lama nggak pernah. Iya. Nanti Paling kan kita kalau ke Banda Aceh ya, di kita museum. mau naik ke atas dulu atau mau bincang-bincang sini dulu kan, Ndak? Kayaknya kita bincang-bincang dulu sebelum. Iya, biar Boleh. Pak Kadafi yang naik Silakan. turun ya Iya. kan. Iya. Tadi Pak Kadafinya udah naik, turun lagi, naik, turun lagi. Aduh, inilah Aduh, enaknya kalau teduhnya rumah di Aceh sini. itu duduknya di bawah rumah. Apa itu istilahnya ya? Ini Seramo. tadi, Seramo, ya. jadi Iya. duduknya di bawah seramo. Seramo. Ada 3 seramo kalau untuk rumah ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini pemirsa bisa dilihat di belakang kita, Masya Allah, rimbun banget, seger banget, pepohonan. Ada khas juga, ada bunga melati biasa Ada ya. bunga melati. Ada, iya, ini juga saya penasaran ini karena saya lihat tadi ini bunga. Karena nggak bisa lihat bunga dia kan. Betul. Ya, biasanya kan Aceh kan juga punya khas ya. Ya. Ada nggak Pak kira-kira? Ada bunga selanga kita di sini. Bunga selanga? Bunga selanga. Khusus Khusus itu untuk berarti kita tanam di sini. Biar tahu juga. Udah pernah tahu bunga selanga? Tahu dong, masa orang Aceh nggak tahu bunga selanga? Makan ada lagunya itu kan. Bunga selanga, gitu ya. Oh, iya. Bunga selanga. Kalau ini bunga jempa mungkin ya. Bunga Yang jempa. mana? Ini. Tuh kita. Oh, Oh pantesan iya, kecium ini juga baunya. ada lagunya. Bunga jempa. Bunga jempa, bunga gitu. Iya. Tapi Pak Kadafi belum tahu lagu bunga jempa ya? Udah, Oh, saya udah. hafal saya. Apel. Keren loh. Iya. Untuk narasumber podcast Betul. hari ini semua lagu Aceh dihafalnya ya kan, Dihafal. walaupun aslinya bukan orang Aceh Pak. Saya orang Melayu, tapi istri saya orang Aceh. Jadi Orang sudah- Aceh besar. Sudah Iya. menyatu. Sudah menyatu. Aceh. Makanya saya mencintai Aceh, karena saya mencintai istri saya. Iya. Luar biasa. Saya aja karena apa ya kan? Karena cintanya Betul, pudar betul, kepada betul. istrinya, aja udah nggak dicintai Iya. lagi. Oke, baik. Pak Kadafi, kita karena mengingat durasi, Iya, terus kita betul. juga mau naik ke atas juga. Kita kan penasaran pengen tahu detail Lihat dulu daripada detail rumah. kaligrafi rumah ini seperti apa. Cuma kita mau naik-naik juga sedikit ya kan. iya. Kita pengen tahu alasan daripada Bapak Kadafi membangun rumah adat Aceh. Sebenarnya selain rumah adat Aceh kan masih bisa banyak ya bisa, bangunan-bangunan iya, lain yang iya. dibangun gitu. Kenapa sih rumah adat Aceh gitu? Ya, kita melihat ya itu salah satu alasannya. Kita melihat bahwa saat ini adat budaya Aceh itu kan sudah mulai bukan ditinggalkan, lupa. Kita lupakan. Ya padahal kita punya akar yang kuat. Bahwa Iya. budaya Aceh itu juga adalah budaya Islam. Iya. Kemudian juga lingkungan itu ya dipengaruhi juga oleh Islam. Makanya kami coba membuat ini supaya ya selain sebagai destinasi budaya, tempat pariwisata, juga ingin memberikan pengetahuan Iya. kepada generasi-generasi muda kita bahwa inilah rumah adat Aceh dan harus kita pelihara. Lestari. dan lestari. Minimal generasi kita ini tahu, oh ternyata mereka ketika kepingin lihat rumah Aceh yang seperti apa, ada. Iya. Seperti itu. Tapi kan kita berharap untuk masyarakat Aceh khususnya kalangan muda saat ini jangan cuma melihat dari segi fisik daripada rumah ini sendiri, Iya. tapi makna Maknanya, spiritual yang ada di spiritualnya. rumah Iya, betul ini sekali. ya. Iya. Kalau Bapak Kadafi ada pesan tersendiri nggak dibalik dengan makna daripada rumah adat Aceh ini? Maknanya ya. Yang terkandung di dalamnya sehingga memang generasi mendatang itu bisa memahami ya kan, Iya. jiwa rumah Aceh itu bukan hanya dari fisiknya aja tapi ada spiritual di dalamnya. Iya. Apalagi dari segi ukurannya tadi memang Ya, kalau sudah kita lihat, bermakna ya, banget ya betul. kan. Iya. Ukiran apa tadi, Ada kayak umpama bintang 4 itu bintang arah mata empat, arah angin. mata angin. Memang orang zaman dulu itu sedetail itu ya Pak Kadafi Iya. ya. Jadi kalau saya lihat salah satu contoh, ini kan ada tangga ya. Tangga ini ya kalau dibilang orang sekarang agak susah naiknya ya. Iya. Ya memang bukan tertutup, tapi itulah
bagaimana cara kita menapaki hidup. Itu satu. Nah, kemudian setelah kita berjumpa atau naik ke atas ini, yaitu melambangkan sifat orang Aceh yang terbuka. Jadi begitu kita masuk, kita kemudian diberikan salam dan diberikan penghargaan, kan, menghargai tamu ya, salah satunya. Nah, itu yang harus kita maknai juga dari sisi budaya Aceh seperti itu. Pemulia Jame adat kitanya. Betul ya? Betul. Saya mau bilang salah pun nggak bisa ya. Jadi memang punya filosofi seperti itu. Nah, tiang juga kan, ya tiang agama apa misalnya kan itu ya. Syahadat segala macam ini juga melambangkan tanpa tiang-tiang ini ya adat itu tidak akan kokoh, dia tidak akan kuat. Nah, seperti itu. Jadi memang punya makna yang sangat positif sekali untuk spiritual daripada masyarakat dan terutama rumah Aceh. Siapa tiangnya masyarakat kan? Iya. Siapa yang ingin menguatkan adat ini? Ya orang Aceh sendiri. Kalau enggak ya nggak bisa kan. Makanya pilar-pilar itu harus banyak dan harus juga kuat kokoh. Dari segi sejarahnya sudah luar biasa kalau bicara rumah adat Aceh. Karena memang kalau mama zaman dahulu ya kan, ibu-ibu dulu tuh kalau bangun rumah itu bahkan di daerah seputaran Pasir Jambu yang daerah sekitaran RRI sekarang masih banyak rumah-rumah panggung yang memang walaupun khas daripada Aceh itu sudah mulai sedikit terlupakan, tapi mereka tidak membuang sepenuhnya masih ada rumah-rumah panggung yang memang membentuk daripada rumah Aceh sendiri. Walaupun tidak sepenuhnya ya, mungkin ukiran-ukiran mungkin masih kurang, karena memang kalau umpama kita lihat dari ukiran yang saya tahu ini kayaknya kalau rumah Aceh ini kan juga tergantung akan menggambarkan si pemilik rumahnya. Kalau orang yang berada kayak ule-ule balang, pasti ukirannya itu bakalan banyak. Itu juga menggambarkan ukiran-ukiran itu menggambarkan si pemilik ini apakah punya pengaruh nggak dia di dalam masyarakat. Benar sekali. Tapi Pak Kadafi, ini kan posisi rumah di daerah area pertambangan PT Mifa Bersaudara. Nah, untuk jangka panjang ke depan apa sih dari hal positif yang bisa lihat, terutama ini kan bisa menjadi salah satu ikon wisatanya masyarakat Aceh atau bahkan dari luar ya kan, atau dari segi pendidikannya itu seperti apa kalau Pak Kadafi melihat? Jadi rumah Aceh ini sendiri itu digunakan banyak hal ya, termasuk di sini biasanya ada pengajian, kemudian kemarin juga ada sanggar seni, dan siapa yang dilatih tentu anak-anak kecil yang ya SD gitu ya, kita latih di sini, diantarin sama di sini. Ya di sini ada sanggar tarinya. Ini tidak aktif udah 6 bulan lah ya, karena memang udah tamat nih. Nah, kan memang terbatas juga jumlah anak-anak sekarang. Tapi salah tetap kita kontrol, kita lihat ke kampung, mereka di kampung sekarang. Berarti mereka sekarang aktif. Jadi ya alhamdulillahnya kalau misalnya ada acara perkawinan segala macam ya, mereka lah yang menari itu. Seperti Ranum Kampuan. Ini masyarakat sekitar ini Pak? Masyarakat sekitarnya, Sumber Batu Bale. Sumber Batu dan Bale. Saya pikir orang Labu dibawa kemari. Di kejauhan. Pelatihnya tetap orang Labu. Pelatihnya tetap orang di Kota Labu. Berarti itu yang memfasilitasi berarti dari PT Mifa. Itu berarti tarian kalau sanggar tadi kan berbicara sanggar. Apakah di sini tarian sanggar juga? Maksudnya gini Pak, apakah itu tariannya itu memang khas Aceh atau khas Aceh? Ranum Kampuan seperti itu ya. Atau mau khas Pekanbaru juga boleh. Makanya saya udah nggak sabar, kita pengen ke atas ya. Boleh silakan kita lihat kondisinya. juga. Ya teman-teman podcast, ini kita sudah berada di teras rumah Aceh ataupun ini bagian depan ya. Iya, bagian depannya rumah Aceh. Kalau udah nyampe ke sini ya pemirsa, itu suasananya udah langsung berubah. Aura-aura kembali ke masa 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu dan kita penasaran nih karena tadi kita dengar tadi Pak ada 3 bagian ya. Seramoke, Seramo Tengah dan juga Seramo Likut. Tapi ini ukiran apa sih Kanda? Kayak bunga tadi yang melambangkan pemilik rumahnya ini ya kan. Ya. Ini juga kan yang tadi kita bilang apa tuh? Yang mana? Bintang 4 ya, segi 4 itu ya.
Sago. Warnanya juga pemirsa bisa dilihat ada warna hijau, Ini warna melambangkan merah, kesuburan kuning. katanya ya. Iya, lambangnya kesuburan, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia Dan ini akhirat. sebenarnya motif-motifnya juga ada nih. Ini juga motif bintang, ini juga punya makna katanya yang tadi arah mata angin ya. Oke, tapi ini nanti kalau direnov Pak Kadafi, saya pesan warnanya lebih cerah. Lebih cerah, iya, kan? iya, Biar lebih semangat lagi kita kemari, ya nggak kan, Dak? Iya, luar Paling biasa nanti ya. pas kita datang ke sini, penghijauan udah mulai bagus. Kita Inilah bisa enaknya rumah. Bisa hati makan kalau buah kita dan lihat. lain-lain ya. dan lain-lain. Ini khas banget loh kaca-kaca seperti ini. Memang Kaca, zaman dulu punya ya. Kaca nako namanya. Kaca apa Pak? Kaca nako namanya. Kaca nako. Iya. Apa itu nako Pak? Iya. Nggak usah ditanya. Aku bingung. Ya udah Pak, ayo kita masuk. Aduh. Pak, ini punya apa sih Pak? Itu seruni kali namanya. Seruni kali. Iya, seruni kali. Terus ini juga ya salah satu seni budaya ya melakukan apa tuh syair ya. Syair. Hikayat. Hikayat. Iya. Ini berarti di sini. Di sini. Wah, Silakan kalau mau dilihat. oh penasaran kami. Iya. Kita masuk yuk. Buka Boleh. sepatunya ya. Yuk. Pemirsa, kita mau dengerin dan nonton Ternyata ada langsung seruni kali. Seruni kali. Penasaran Kayak nih Aceh ya tadi jadinya. kan. Dak? Cahit Aceh, iya. Duh, ademnya Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih ceritanya? Oke. Di mana Pak? Bunyinya Di kita ini di sebelah sini kita lihat yuk. Kanda. Di sini kita lihat. Iya. Masya Allah. Ini khas. Wow, Masya Allah. Ayo kita turun. Bismillah. Yuk kita duduk. Bismillah. Oh, oi. Sana. Saya habis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mala jaralum ti lo lombu ala gagamong. Assalamualaikum yang tanda mulia. Dari itu PT MIFA saya hormati, cerita lagi yang saya mulia, Bapak Manajer Lombok anak kamu. Assalamualaikum yang tanda mulia. Dari itu PT MIFA saya hormati, cerita lagi yang saya mulia, Bapak Manajer saya hormati. Di hari ini yang saya agak mulia, lebih dan kurang Syekh Hasan di sini saya mulai bawa cerita rumah adat Aceh. Beres sekali sudah terdiri di PT MIFA. Lega pandangan Jumbang sekarang ini lega diri bangke pandangan mata cukup hebat barangkali indahlah warna indah naga Bapak di sini bahwa kamu upah di lahan tengah rumah Hasan, hanya sekarang masih di lampu raya lebih dan kurang Syekh Hasan di sini. Saya mulai bawa acara dengan tema hanya di sini. Barangkali rumah adat Aceh malah di Cedara lebih dan kurang Syekh Hasan mulai. Barangkali lain ceritanya satu sejarah lun pegah tino bak jamun ada mata pun kana ayo jamun kan
takalan cugut po ikayanya lo jamun ogana Nati ora jayo mata jamun geman gerajil berpanca indra menyau timu ai kate putih gede abek lita kok aja menyau ula oh bangki labuhan pungka menyau dahan mati boli dara jabi bate oh bangki lebang di pangger punang kekun tukon pun dara dia bahaya bukan Allah abadong juga sabo cerita kan on di pati banglo bunga juga god di pati daraya kutingai gampang kutingai gampang nilong kututa Damati bagan mata udangana muhat di sigino bawonyo na nyopan na bapak manajer malah di sini sudah ngadiri malah bapak lebih dan kurang bapak Hasan Ragawi barangkali kadang ada janggal abalong puo jinolong ulang abajengatan malah cerita nanti lo raja tidak mengedu tinan deku atai pun mula pun baka jadi yu tinan deku atai pun mula jadi yu bang nama di ngampun Linya keputren bawah jang autua ya jatuha nama diampun yang keputren baling tu pobannya lebang nama diampun yang keputren lebang baju dang dari mutua bawang lidah timau kemana cudang dari mutua bak unwabah ditempu takah dongkotri Lole ujung longkong lole mata hanya sekian Syekh Hasan di sini saya akhiri wa akhirul kata lebih dan kurang Syekh Hasan di sini barangkali memohon maafnya hanya sekian Syekh Hasan akhiri hanya di sini wa akhirul kata sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Udah lama nggak pernah dengar ya tim ya, luar biasa ya. Serulingnya itu tadi loh. Iya, berasa begitu naik ke rumah Aceh, tiba-tiba merasakan terdengar suara seruling, dan juga akhirnya kita melihat langsung hikayat ini yang biasa di kita temukan di rumah Aceh dulu ya. Dan juga ternyata saya juga ketemu nih dengan rumah Aceh ya. Di rumah Aceh yang salah satu ibu kita yang cantik hari ini, luar biasa ya. Ibu sudah lama datang ya Bu? Sudah lama ya, berarti tadi juga terus mendengarkan hikayat juga ya. Masya Allah Tina ya. Waduh, akhirnya nih kita tadi sudah jalan-jalan. Ini sebetulnya Pak kami kepingin lagi keliling-keliling lagi, Pak. Boleh kira-kira Pak? Boleh, silakan. Kapan saja, sekarang boleh, nanti juga boleh. Kita juga terbuka lagi dengar lagi hikayat lagi. Boleh Pak ya? Boleh silakan. Ya. Boleh. Pemirsa, karena berhubung Bapak Kadafi ada kegiatan lainnya, kita akan terus melanjutkan program podcast ini ya kan. Betul Tapi sekali. berhubung Pak Kadafi mau pergi mau pergi ada kegiatan lainnya. Jadi kita pamitan dulu sama Pak Kadafi. Pak Kadafi, makasih banyak. Terima kasih. Sudah menemani kita hari ini di rumah adat Aceh nih Pak Saudara ya Pak ya. Ya kami boleh lanjut lagi Pak ya? Boleh, silakan. Kita minta lanjut ya pemirsa. Sampai selesai. Yuk, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung perjalanan. Hari ini, dari megahnya rumah Aceh yang jadi saksi bisu sejarah sampai keindahan syair hikayat Aceh yang kaya akan kearifan lokal, banyak sekali pelajaran dan kebanggaan yang bisa kita dapatkan. Rumah adat ini bukan cuma bangunan mati, di balik tiang-tiangnya yang kokoh ada cerita tentang kehidupan kekeluargaan dan bagaimana masyarakat Aceh dulu membangun sebuah peradaban. Dan hikayat-hikayat itu, mereka adalah suara dari rumah Aceh ini.
Cerita-cerita yang diwariskan dan generasi ke generasi, penuh nasihat dan gambaran kehidupan. Melihat semua ini, jadi semakin sadar kalau budaya itu sesuatu yang hidup, yang harus terus kita jaga dan kenalkan, bukan cuma di buku sejarah ataupun di museum, tetapi PR kita bersama, terus merawat kedua warisan berharga ini. Mungkin dengan berkunjung langsung, mempelajari sejarahnya, atau bahkan ikut menyebarkan hikayat-hikayat ini dalam bentuk yang lebih modern. Tina, Kanda, mau pulang enggak? Mau dong. Dan karena sudah saatnya kita harus pamit, dan kebersamaan kita bersama dengan Rumoh Aceh sudah harus berakhir di acara Kantin Podcast Jalan-Jalan. Benar sekali Kanda, yang pastinya untuk semua sahabat podcast yang sudah menyaksikan program kita ini, tetap terus dengerin dan tonton acara ini, karena acara ini akan terus kita hadirkan untuk mereka semua, ya enggak? Iya, betul sekali. Dan saya Kanda, saya Tina, mohon pamit undur diri dan see you. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Malabo. Jumpa lagi dalam episode lainnya.